Pembongkaran korupsi menara BTS 4G terus bergulir, walau terkesan lambat. Setelah meledak pada Mei lalu, kini belum ada lagi pengungkapan baru yang menggegerkan. Yang terbaru adalah ditetapkannya 3 tersangka baru. 1 pejabat Kominfo dan 2 lainnya dari vendor yang mengerjakan proyek BTS. Dengan tambahan 3 nama baru ini, sekarang sudah ada 11 orang dinyatakan sebagai tersangka. Proyek pembangunan BTS 4G bakti Kominfo ini dicanangkan Presiden Jokowi. Presiden menargetkan sebelum 2024 seharusnya sudah selesai pembangunan 9.500 menara BTS terutama di luar Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tujuannya terutama adalah agar ada pemerataan akses internet. Tapi tujuan mulia itu disabotase oleh orang-orang rakus. Dari dana yang sudah dicairkan sebesar 10 triliun rupiah, ternyata 8 triliun rupiah digasak para koruptor. Jadi cuma 2 triliun rupiah yang tersisa. Di antara 11 orang tersangka, salah seorang di antaranya adalah mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. 10 lainnya adalah gabungan antara pejabat Kominfo dan para vendor project. Yang mengherankan, sampai sekarang di persidangan belum disebut-sebut soal aliran dana ke partai politik. Padahal hampir pasti mega skandal sebesar ini melibatkan para wakil rakyat di DPR. Komisi 1 DPR RI sendiri seperti nggak punya atensi terhadap kasus ini. Padahal Komisi 1 DPR adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan jalannya proyek tersebut. Sampai saat ini tidak terdengar ide pembentukan panitia khusus pansus untuk kasus BTS. Sangat mengherankan bahwa korupsi seraksasa ini terkesan diabaikan begitu saja. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dia sudah mendengar kabar bahwa setidaknya ada 3 partai politik yang menerima aliran dana BTS. Menurut Mahfud, itu sudah dilaporkan ke Presiden. Tapi dia juga bilang berita itu masih dianggapnya sebagai gosip politik. Sejauh ini ada sejumlah nama penting yang disebut-sebut dalam proses pengadilan. Tersebut beberapa nama yang diduga menerima aliran dana BTS. Salah satunya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga kader Golkar, Dito Aryo Tejo, yang diduga menerima aliran uang 27 miliar rupiah. Tapi penyidikan Dito sudah dihentikan. Nama lain adalah Direktur PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizky Mulyawan. Nama Yusrizky menjadi banyak dibicarakan karena dia adalah orang kepercayaan pemilik perusahaan, yaitu Happy Hapsoro, yang adalah suami Puan Maharani. Dengan melihat nama-nama besar itu, mungkinkah mega korupsi ini akan terbongkar sampai ke akar-akarnya? Ini semua akan bergantung pada ada tidaknya political will dari penegak hukum maupun penyelenggara negara, baik pemerintah dan DPR. Tapi kami di PSI tidak akan berhenti menyuarakan ini. Salah satu tujuan PSI masuk DPR adalah untuk memerangi korupsi di Indonesia. Karena itu dalam kasus BTS, PSI akan terus bersuara sampai semua penjahat mendapat hukuman setimpal. Dan kalau ada partai politik yang terbukti menerima aliran dana BTS, partai itu harus didiskualifikasi sehingga tidak ikut dalam pemilu 2024. Salam solidaritas. PSI Partaiku.